Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah Masri dari Universitas Wiranegara. Saya akan mewawancarai Bapak Bandi selaku juru kunci wisata Banyu Biru. Kenalkan, nama saya Pak Bandi, wisata di sini ya PNS, jadi merangkap sebagai juru kunci pemandian alam Banyu Biru tentang adanya asal mula hujan. Nah, kalau ini tentang patung kala ini yang digunakan dulu sebelum tarikan dari Singosari agama Islam. Makanya kalau di Majapahit itu kan agamanya Hindu dan Buddha, iya kan? Akhirnya datang ke situ, terus goncang kata itu. Goncangnya orang Arab tadi yang datang ke situ itu dari Semenanjung Arab, bawaannya agama Islam, terus merasuk pada masyarakat kecil. Jadi pakai digunakan juga bisa. Akhirnya banyak orang yang memakai agama Islam dan sebagian mengikuti agama leluhurnya, agama Hindunya. Jadi goncang, daripada goncang akhirnya Majapahit itu kerajaan mutus suruh cari tempat, ternyata ketemu di daerah Tengger Bromo tempatnya. Akhirnya boyong, kan dulu kan boyongnya itu kan berjalan, kalau sekarang kan pakai kendaraan. Akhirnya boyong terus berjalan sampai ke Kediri, Gresik, istirahat di daerah itu Mendit. Nah, di Mendit juga meninggalkan seseorang di sana itu di Mendit. Jadi istirahat di situ meninggalkan dua orang, kalau tidak salah itu Joko Lolono sama Joko Umbara. Peninggalannya Watu Junjung sebelahnya Majapahit. Habis itu jalan lagi ke arah timur karena yang dituju Tengger. Istirahat lagi ada di Singosari. Nah, di situ di Singosari juga meninggalkan seseorang. Nah, dia itu di sana itu yang ditinggalkan orangnya itu ahli bikin ada-ada dan patung. Ternyata peninggalannya kan Geges Singosari. Terus berjalan lagi ke arah timur menuju ini hutan dulu ke sini, hutan semua. Mendekati sungai tidak terpakai ini, gitu loh. Jadi istirahat di sini lama. Nah, di sini lama, ada di sini akhirnya mandinya dibagi dua. Para raja mandinya di sini, putri raja mandinya di sebelah. Ada 500 meter dari sini tempatnya mandinya putri raja. Dinamakan Taman Sari di sana. Terus enggak lama kemudian di sini itu terus kerajaan berjalan lagi ke arah Bromo. Nah, di sini yang ditinggalkan dua orang yang tergambar ada di sini, namanya Tombro sama Mbak Kebut, itu sama Kebut. Di situ orangnya itu tentang ilmunya sama, tapi kegiatannya beda-beda. Kalau Mbak Tombro itu orangnya petani, bawaannya juga beda, 2 ekor kerbau. Kalau Mbak Kebut karena resi yang terbaik, bawaannya paron, ada peninggalannya untuk bikin pusaka babat lalas lagi keduanya, karena di sana itu banyak pohon pisang Jawa dan pinang. Jadi pedukuhan pertama dari Sumberjo adalah pedukuhan Jambian. Di sana ya mendirikan panditisi. Nah, Kebut itu sampai terkenal pusakanya Winongan. Di mana punya ya di sini. Cuman Winongan itu kecamatannya ada peninggalannya. Entah di sini nggak lama kemudian seperti kerbaunya Mbak Tombro itu enggak dipekerjakan kan, cuman kasih kandang. Kalau pagi dibuka, sore dia itu kembali lagi, baru tinggal nutup Mbak Tombro sama Mbak Kebut. Enggak lama kemudian kerbau itu enggak pulang, dilihat di kandangnya enggak kelihatan batang hidungnya. Akhirnya disuruh cari kemana kerbau ini, enggak mungkin jauh. Akhirnya dicari, ketemu ada di sungai tidak terpakai ini, merendam di situ. Begitu ketemu, kerbau itu tidak mau dinaikkan, ditarik pun tidak mau, diajar tidak mau, dipukuli juga tidak mau. Akhirnya dikumpulkan 2 rombongan, anak rombongannya Mbak Tombro sama anak buahnya Mbak Kebut dikumpulkan. Ada apa nanti? Ternyata sudah kumpul, terus dibuktikan daun seladi 4 tangkai. Kita harus sambil kerbaunya, baru kerbau itu langsung lompat lari terbirit-birit masuk kandang itu. Tadinya sungai ini kumuh berbuka dengan lumpur,
ternyata terbentuk lombok akhirnya menjadi ajaib, airnya menjadi jernih, saking jernihnya sampai kelihatan pasirnya, iya kan? Sama kalau lihat kan kelihatan pasirnya di situ. Terus berdiri sejenak Mbak Tom bersama Mbak Puput, terus lihat ada apa di sela-sela itu. Ternyata ada 2 ekor ikan sekali ini. Jadi ini ikan ini juga meninggal. Nah, habis itu Mbak Tom itu pesan jangan dikemana. Kedengaran Pak Bupati pertama di Pasuruan, namanya Raden Kantelake, itu yang kasih nama Belanda, itu bahasa Jawa. Lalu itu dibangun oleh Belanda, tapi dibangun kok kurang pantas, akhirnya dikasih arca-arca ini. Tapi itu ditempatkan di mana-mana, di tepi kolam mendekati taman tadi, biar pantas. Jadi ada di daerah sini keluar. Terus Belanda itu pulang, Jepang masuk, itulah yang merusak. Makanya banyak arca-arca yang putus itu kepalanya, iya kan? Ada yang tinggal badannya saja, ada yang tinggal kepalanya saja. Itu yang merusak Jepang. Begitu mau masuk ke sini, akhirnya Mbak Tombo kembali keras-kerasnya itu karena Mbak Tombo itu selain punya 2 ekor kerbau perawatan dari Majapahit, juga merawat kera-kera. Makanya terkenal keranya di sini itu banyak sekali. Tapi itu karena dirusak oleh Jepang, ditembaki banyak yang berlarian menjadi 3 kelompok. Akhirnya suruh cari, begitu dicari sebagian ketemu, tak tahunya kera itu tadi mau membuat tujuan desa lain, karena kan lari jadi 3 kelompok. Akhirnya dicari sekecamatan Winongan, ternyata ketemu ada di Jeladri, desa Jeladri. Karena tempatnya waktu itu mendung, terus bilang gimana, di sebagian ketemu ada di Jeladri, tempatnya di daerah mendung. Sampai sekarang kedudukannya mendung ada di tadi. Itu yang bikin nama itu Mbak Tombo. Terus cari lagi sebagian sekecamatan Winongan, ternyata sebagian ketemu lagi ada di daerah Bandaran Winongan. Karena mau nempat di kuburan itu tadi di Pesarean, karena ada Mbak Soleh Smedi, ternyata dia itu ngindar ke barat sungai. Nah, namanya di sana itu dikatakan Mbak Soleh itu waktu Smedi, karena terkenal sekarang Mbak Smedi. Pada tahun berapa pemandian Banyu Biru ini ditemukan? Itu pada tahun 1847 di waktu Gonjang Majapahit. Karena ada tempatnya istirahat Majapahit di sini, baru itu ya ditemukan. Terus begitu dibangun oleh Belanda itu tahun 1847 itu bangunnya, iya kan, sampai selesai sampai tahun 1900 dibangun oleh Belanda. Yang ditemukan tahun 1847, nah, pembangunannya ini tahun 1900 itu. Bangunnya pemandiannya asalnya sungai, terus dibangun oleh Belanda tahun 1900 itu dibikin pemandian itu tahunnya ya. Terus apa yang mau ditanyakan lagi, monggo. Terus yang tadi katanya kera yang ada di Jeladri, Nah, itu tujuannya itu miliknya Mbak Tombo. kenapa diberi nama desa? Itu kedudukan, bukan desa. Ketemunya ada di desa Jeladri, tempatnya ada di kedudukan Mendung. Sampai sekarang itu kedudukannya Mendung, bukan desa Jeladri yang bikin channel. Terus apa lagi yang ditanyakan? Yang kedua di Winongan Bandaran, ya. Itu yang bikin nama juga Mbak Tombo. Kedudukan Gunung Puyuh. Sampai sekarang kan belum. Terus bahkan lagi yang paling banyak itu ketemu ada di daerah tetangga desa Umbulan, kan sekecamatan Winongan. Makanya di sana ada daerah Ketonggo, bukan desa Ketonggo, kedudukan Ketonggo. Itu ya juga Mbak Tombo, karena kera-kera tadi yang kumpul lari menjadi 3 kelompok itu. Terus apalagi yang mau ditanyakan?